Baik, saya akan menjelaskan tentang kekekalan hukum energi, sama seperti yang kita pelajari waktu kita SMP dulu. Di mana hukum energi itu menyatakan bahwa bersifat kekal, tidak berubah, ya. Dia hanya berpindah saja, ya, hanya berpindah saja. Kalau seperti apa rumus yang berlaku ada di guru SMP ya. Tetapi kita ingin membahas tentang mengapa energi itu ternyata dapat kita rasakan karena bentuknya nggak kelihatan ya, seperti vibrasi begitu, di mana energi yang positif ya, vibrasi yang positif itu hanya menarik vibrasi yang positif pula ya, yang negatif menariknya negatif. Sebagai contoh, kalau kita lagi ada di sebuah komunitas yang orang-orangnya negatif, mau tidak mau kita akan ikut seperti yang terjadi di dalam komunitas tersebut. Mau tidak mau ketika kita berada di situ, atau sejenak mungkin setelah keluar dari komunitas itu, kita akan sama seperti energi yang ada di dalam komunitas itu. Ya, kalau dalam energi komunitas itu adalah orang-orang dengan yang suka dengan yang negatif ya, melakukan hal-hal yang negatif, minuman-minuman keras mungkin atau berkata-kata kasar mungkin. Maka ketika kita berada di situ, mau tidak mau kita akan ikut seperti posisi yang ada di dalam komunitas itu. Seperti apa kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam komunitas itu. Termasuk ketika kita keluar dari situ. Ya, terkadang emosi atau energi yang ada di dalam komunitas itu masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, setelah kita justru keluar dari komunitas tersebut, tapi masih terbawa begitu. Lalu bagaimana caranya untuk memutus energi negatif itu supaya tidak terus-menerus kita lakukan ketika kita sudah memutuskan untuk keluar dari komunitas itu? Kalau komunitas itu sudah dirasa tidak membaikkan kehidupan kita, kita berhak kan keluar gitu ya. Kita bisa keluar, kita ingin menjadi pemutus energi negatif. Maka cara-cara yang dilakukan sebenarnya hanya cukup dengan kita memberi jeda saja. Ya, kita memberikan jeda, kesempatan kepada tubuh kita untuk mengenali bahwa saat ini kita sedang berada di posisi energi yang negatif. Kita sedang dipertemukan dengan sesuatu yang negatif. Ketika kita memberikan jeda kepada tubuh, kita memberikan kesempatan kepada tubuh untuk mengenali bahwa pada titik yang sama, kita sedang berada dalam kondisi yang tidak kondusif, tidak mendukung. Aku nggak boleh ikut-ikutan seperti energi ini. Aku nggak boleh ikut-ikutan seperti kondisi yang sekarang. Maka menjadi pemutusnya kita mengenali dulu. Aku nggak boleh katut nih, aku nggak boleh ikutan nih, gitu ya. Ketika kita sudah mampu mengenali itu, kita tidak terlarut di dalam peristiwa itu, kita mampu memberikan jeda, kita atur nafas. Ya, supaya tidak langsung menjadi reaktif terhadap peristiwa itu. Tidak langsung memunculkan reaktif apapun bentuknya. Mungkin hanya sekedar muka sinis gitu ya, atau sekedar komen buruk, atau mungkin sekedar kayaknya lu dan aku nggak level, enggak begitu juga sih. Jadi santai saja, tapi kita memberikan jeda, kita atur nafas, kemudian kita menentukan pada menit yang kesekian atau detik yang kesekian aku harus komen begini nih. Kita menentukan, kita nggak langsung asal bunyi begitu loh. Kita nggak langsung komen kayaknya kamu nggak level banget ya sama aku, enggak gitu, enggak, malah akan memunculkan reaksi yang baru dari komunitas itu. Tapi ketika kita memberikan jeda kepada tubuh, kita memberikan jeda kepada pikiran, kita memberikan kesempatan kepada tubuh, pikiran, akal, perasaan, dan segala macam yang ada dalam tubuh kita untuk mengenali aku harus menentukan sikap. Ketika aku harus menentukan sikap, Anda memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan. Pentingkah? Baikkah? Menyakitikah? Dan apa yang lebih baik yang bisa aku lakukan dibandingkan ketiga ini?
Ketika keempat poin itu bisa kita bisa kita lakukan gitu ya, maka ketika tidak memenuhi keempat-empatnya atau hanya memenuhi salah satu saja atau hanya sekedar untuk memuaskan ego saja, maka batalkan, nggak usah dilanjutkan. Kalau hanya memenuhi dua gimana Bun? Ya sudah, cari cara yang lain gitu. Adakah cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan demi menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang menjadi sikap kita gitu. Sehingga pada satu titik, orang yang dalam kondisi yang tidak baik tadi, kondisi yang negatif tadi, akan melihat kok kayaknya kita diem ya gitu. Padahal enggak, kita sedang menyampaikan apa yang harus aku lakukan gitu, memberikan poin kepada diri kita. Pada satu titik, orang yang sedang melihat kita dalam kondisi mempertimbangkan tadi itu, mereka akan menurunkan sedikit yang tadinya levelnya 100 marah gitu, mungkin turunlah 90. Kok dia diem ya? Pada satu titik marahnya turun. Ya, pada satu titik Anda tidak mengeluarkan apapun, mimik apapun ya, kecuali satu, senyum. Maka pada titik ketika Anda memberikan jeda terhadap tubuh tadi, Anda tersenyum, senyumin aja dulu. Ketika Anda tersenyum, yang di sana itu seperti, kok dia cuma senyum aja sih? Senyum kita jadi misteri gitu loh, buat dia gitu. Supaya ketika senyum kita misteri, biarkan dia yang berpikir, kira-kira senyumku ini mengandung arti apa dalam benakmu. Ya itu bukan urusan kita, urusan dia. Dia yang memilih apa yang akan dia pikirkan berkaitan dengan senyum yang kita sampaikan gitu. Dan itu sangat membuat dia kayak makin turun gitu. Ketika kita sering melakukan itu, pada satu titik kita tidak meletakkan peristiwa itu untuk masuk ke dalam rekam bawah sadar kita. Ya, peristiwa yang tadi nggak baik tadi, komunitas yang nggak baik tadi, pada satu titik ketika kita melakukan senyum, kita melakukan jeda, pada titik yang sama kita tidak membiarkan peristiwa itu masuk ke dalam rekam bawah sadar kita. Mengapa? Karena kita seperti membentuk pagar begitu ya, sehingga vibrasi yang negatifnya nggak masuk pakai banget gitu. Anda sudah tahu bahwa aku lagi punya banyak hal yang harus aku pikirkan, so aku nggak perlu nambahin itu ke sini gitu. Ya, sehingga Anda nggak makin butek, nggak makin amber gitu, kata orang Jawa bilang tuh, nggak makin penuh gitu. Pada satu titik berikutnya ya, Anda sudah mampu menjadi orang yang mampu memilih dan memilah sikap apa yang seharusnya akan aku berikan. Ya, pada selanjutnya Anda akan menjadi orang yang mudah sekali memberikan respon ya seperti yang Anda inginkan. Jadi respon itu Anda yang kendalikan. Ini kaitannya dengan kendali. Nanti akan kita bahas ya pada saat bagaimana sih kendali itu. Sebenarnya kendali itu apa sih gitu. Sebenarnya orang yang bahagia itu orang yang bagaimana sih gitu. Kaitannya dengan kendali. Ya. Jadi segala sesuatu itu selalu terkait dengan apa yang akan kita lakukan ya. Tidak semua hal harus kita respon kok. Santai saja. Ada banyak hal yang mungkin cukup kita lihat saja, mungkin cukup kita perhatikan saja gitu ya. Masalah nanti bagaimana hasilnya biar Allah saja. Ya. Jangan masuk kepada ranah Allah. Ya. Ranah Allah itu adalah ranah hasil. Tugas kita cuma usaha aja. Ya. Kalau usaha kita sudah maksimal ya biar hasil Allah yang tentukan lah. Ya, bukan urusan kita untuk menentukan hasil dari usaha kita. Jangan mencampuri hak prerogatifnya Allah. Santai aja. Oke? Gitu caranya. Jadi miliki kendali dalam tubuhmu supaya engkau tahu kapan harus bersikap, kapan harus komen, kapan harus ngomong, kapan harus menyampaikan begitu. Ya. Jadi orang yang enggak umum aja lah, gampang, ya.